Om Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan kita sekarang berbicara mungkin temanya agak beda, walaupun sesungguhnya tema ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat kita, apalagi di masa COVID sekarang, yakni ngesek di zaman COVID, aman tidak? Nah, untuk itu sudah hadir di tempat beliau, di klinik beliau ini adalah spesialis atau dokter yang memiliki keahlian di bidang seksologi, yakni Dr. Made Oke Negara Vyas, Master Biomed. Jadi luar biasa, ini beliau memang dokter yang sangat khusus berbicara dan mendalami tentang seksologi. Kita sapa dulu beliau. Om Swastiastu, Pak Dokter. Om Swastiastu, beliau Gus. Gimana dok, sehat dok? Sehat selalu, tetap semangat. Tetap harus semangat. Sehat, ya. Luar biasa nih dok, kita hari ini bicara tentang seksologi ini. Ini ngomong-ngomong mungkin bisa dijelaskan dulu, dokter ini ahli di bidang seksologi ya. Bisa dijelaskan apa itu bidang-bidangnya? Ya, jadi sebenarnya ketertarikan saya memang di bidang kesehatan seksual, ilmunya seksologi. Jadi akhirnya mengambil beberapa pendidikan dasar, lanjutan di bidang seksologi, dan kemudian fellowship-nya juga di bidang seksologi. Itu sesungguhnya kalian ya, bukan belajar seperti spesialis, tetapi memang ilmu ini berkaitan dengan problem-problem kesehatan seksual pada manusia. Jadi apa itu, bagaimana itu seks yang sehat, bagaimana membina keharmonisan dari seks yang sehat secara fisik, psikis maupun sosial, termasuk juga keluhan-keluhan dan gangguan-gangguan yang sering muncul, yang seringkali ini semua sebenarnya kelihatannya masih tabu, orang masih malu-malu, padahal yang salah satu yang menentukan kualitas hidup adalah kesehatan seksual. Sama saya datang ke tempat dokter aja berpikir dong, ini boleh nggak kita bicarakan soal ini? Padahal ini sebetulnya kebutuhan pokok ya oleh manusia. Dan kalau selama ini pengalaman dokter itu memang banyak nggak pasien-pasien yang konsultasi atau berobat dalam hal seksologi ini? Kalau dibilang sebenarnya begini, misalnya ini ya, jadi kasus-kasus seksologi itu sebenarnya kayak seperti fenomena gunung es, beliau Gus. Karena apa? Ya itu dia, terbentur dengan keberanian orang untuk mengungkapkan masalah yang paling dianggap paling sensitif. Ya, jadi pasien saya saja misalnya ingin berkonsultasi bisa nggak jadi ketika ternyata baru saja bercerita dengan istrinya. Belum lagi kalau masalah itu ternyata berkaitan dengan istrinya sendiri yang tidak mau menceritakan ke termasuk ke dokter sekalipun. Jadi bagaimana menguak demand sebenarnya supaya mereka yang bermasalah mau datang ke dokter, itu sebenarnya menjadi prioritas pertama dari mereka yang bergerak di bidang seksologi. Karena sesungguhnya gampang sekali kita lihat banyak orang yang ternyata kualitas hidupnya tidak maksimal, tidak optimal, sering ngantuk siang hari, kemudian emosi, uring-uringan. Ternyata setelah ditelusuri berkaitan dengan kehidupan seksualnya. Dan kasus ini bisa jadi bukan one in a million, tetapi one in the 10. Jadi artinya dari 10 orang, 1 orang yang pasti sudah mengalami masalah, tapi yang datang ke dokter mau mengungkapkannya paling one in a million tadi, 1 dari 1 juta akhirnya. Ya, kadang-kala kan kita di internal di rumah tangga sendiri kadang-kadang juga tidak mau terbuka dalam hal seksual itu antara suami dengan istri, sehingga merasa diri tidak pernah ada masalah kan itu dok ya. Apalagi di dunia ketimuran yang serba patrilinealistik, begitu seksualitas laki-laki sangat dominan. Jadi ketika ada masalah, sepertinya laki-laki tidak mau ada masalah. Yang masalah biasanya perempuan dianggap ya. Dianggap selalu perempuannya yang tidak mau dalam tanda kutip melayani, perempuannya yang tidak bergairah, perempuannya tidak subur itu ya. Jadi berapa kasus misalnya perempuan yang memberanikan diri datang ke tempat saya, misalnya saja tidak pernah merasakan yang namanya orgasme, begitu kepuasan seksual, baru ditelusuri ternyata masalah ada di suaminya. Mungkin suaminya mengalami ejakulasi dini namanya. Jadi durasi untuk ejakulasinya ternyata sangat cepat. Jadi sangat wajar perempuannya, pasangannya juga belum mencapai kepuasan seksualnya. Kalau dokter sendiri, ini mulai kapan dok tertarik tentang seksologi ini? Apakah mulai dari belajar sekolah atau sudah di kuliah itu? Agak lucu sebenarnya, apalagi saya sering berdiskusi dengan teman-teman saya sejak ada media sosial. Jadi mereka selalu menampilkan pengalaman saya di
masa lalu. Ketertarikan saya sebenarnya sudah SMP dan SMA beliau Gus. Jadi waktu SMA, waktu saya di kelompok ilmiah di sekolah saya, di kelompok ilmiah siswa SMA 1 Denpasar, itu waktu kelas 2 saya ikut menginisiasi untuk seminar seksologi pertama di Indonesia. Dan waktu itu pembicaranya Prof. Impi dan Prof. Mangku, yang ternyata kedua-duanya akhirnya saya ketemu di satu kantor, dengan Prof. Impi di kantor di fakultas, dengan Prof. Mangku kebetulan saya punya organisasi non-government juga di Perkumpulan Keluarga Berencana dengan Prof. Mangku. Mereka yang dulunya jadi pembicara, saya penyelenggara seminar waktu itu, dan ternyata seminarnya juga mendapat pertentangan sana sini termasuk dinas pendidikan, tapi kita yang muda-muda pokoknya maju terus, kita tertarik topik ini dibahas, akhirnya jalan juga sampai sekarang itu akhirnya juga. Jadi waktu saya kuliah pun saya magang di samping kuliah juga menjadi relawan volunteer di Kita Sayang Remaja dulu namanya, juga tidak jauh dari kesehatan reproduksi dan seksual. Ya, berarti memang, atau dari keluarga dokter sendiri ada yang memang terjun sebagai seorang dokter seksologi? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ini dokter yang memulai pertama ya? Orang tua saya mungkin sedikit ya. Bapak saya itu seorang polisi, bertugas di Polda Metro Jaya, Jakarta. Saya juga ikut di sana. Saya lahirkan di Bogor ya, di asrama Brimob. Itu bapak saya itu bergerak di Disbin Ramarda namanya, Dinas Pembinaan Generasi Muda. Jadi turut ikut untuk ceramah-ceramah tentang penyalahgunaan narkoba. Mungkin pada waktu itu juga ada ikutan untuk bagaimana berperilaku hidup sehat, juga ikut polisi turun tangan. Ada filmnya juga di TVRI dulu. Lingkaran Setan kalau nggak salah. Bapak saya juga ikut membuat itu. Mungkin nafasnya sedikit ada di situ. Baik Pak Dokter, kita hentikan dulu sejenak. Luar biasa perbincangan ini, kita akan elaborasi banyak sekali hal terkait dengan seksologi. Dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Nah pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan ngesek di masa COVID ini aman atau tidak. Tadi kita sudah tahu cerita sedikit latar belakang kenapa Dokter Oke Negara ini terjun di bidang seksologi dan memiliki keahlian di bidang itu, apa yang membuat ketertarikannya. Saya kembali ke Pak Dokter. Ketika kita bicara soal seksologi, tadi dokter mengatakan banyak sekali keluarga yang tabu membicarakannya, bahkan sudah mau datang ke dokter tidak jadi. Sesungguhnya kalau di Bali sendiri dok, selama pengalaman sebagai dokter ini, apa sebetulnya masalah-masalah seksologi yang sering dialami oleh keluarga ya? Ya, jadi kalau sebenarnya tidak ada yang spesifik by places, tempat dengan tempat lain, nggak ada yang terlalu berbeda tentang permasalahan seksual. Tetapi mungkin bagaimana mereka caranya mengungkapkan, atau bagaimana keberaniannya mengungkapkan, kemudian juga peran antara laki-laki dan perempuan yang menentukannya. Jadi pada waktu misalnya saya lama juga di non-government organization, saya lama juga bekerja dengan lembaga asing juga di bidang kesehatan seksual, keliling-keliling tempat juga, bagaimana misalnya di tempat lain, misalnya di luar negeri, tidak terlalu berbeda laki dan perempuan. Tetapi jika di Bali kita bisa lihat secara klasifikasi dari jenis kelamin saja yang mau datang berkonsultasi itu masih dominan di atas 70% adalah laki-laki. Bisa kebayang bahwa artinya masalah yang akan muncul sebenarnya adalah masalah laki-laki saja yang terutama, dan seringkali dari masalah laki-laki tidak melulu laki-laki yang mengungkapkan masalahnya, tetapi justru menyalahkan pihak perempuannya, walaupun pihak perempuannya yang tidak diajak untuk berkonsultasi. Jadi dia sendiri datang, suaminya saja. Ya, jadi misalnya ada kadang-kadang gini, dok, pokoknya saya kepingin istri saya lebih bergairah lagi, dok, saya kepingin saya juga bisa memuaskan pasangan, tapi dokter kasih obat ke saya aja ya, istri saya nggak perlu tahu gitu. Padahal jika yang terbaik sebenarnya ada couple counseling, Bli. Jadi dua-duanya datang untuk kita memastikan benar-benar siapa yang memiliki masalah, apakah satu atau dua, dan di mana masalahnya. Jadi konteksnya problem seksual terutama, bicara tentang problem seksual, orang taunya dari zaman ke zaman itu, bahkan di rokok tertulis itu adalah istilah impotensi. Rokok bisa mengakibatkan impotensi. Orang taunya impotensi. Impotensi itu biasanya identik dengan laki-laki kan itu? Iya, dan selalu konotasinya laki-laki. Terus ada istilah lemah syahwat. Padahal secara kedokteran seksologi atau medical seksologi itu istilah keranjang sampah itu. Maksudnya harus di-divide lagi, harus dibagi lagi di mana dia
apakah misalnya keluhannya murni di dorongan seksual, ataukah murni dia di ereksinya, atau di orgasmenya, atau di ejakulasinya. Demikian juga perempuan, apakah ada rasa nyeri saat berhubungan seksual. Itu macam-macam itu, dan kita harus tahu karena kemudian dengan mendiagnosis salah satunya penyebabnya diagnosisnya mana, kita ketahuin penyebabnya untuk menentukan terapinya. Banyak rupanya misalnya saja juga begini, ada yang ternyata itu cuma keluhan saja karena ketidaktahuan. Ya, dokter, kenapa ya misalnya istri saya kok pada saat berhubungan dia basah sekali, dok. Saya jadinya bingung dengan, padahal yang benar itu yang memang yang basah saat berhubungan, terjadi lubrikasi. Seorang perempuan yang terangsang seksual, kalau laki-laki terangsang seksual itu ereksi, tapi mereka yang perempuan kalau terangsang lubrikasi. Saat laki-laki ereksi, perempuan itulah saat yang paling tepat berhubungan seksual. Tapi karena dia nggak tahu, dianggap itu masalah begitu. Padahal setelah dijelaskan, datang istrinya, oh begitu, oh iya kita nikmati, nggak ada masalah. Jadi keluhan seksual juga banyak, masalah datang cuma bertanya tanpa terapi karena memang berarti kalau kita konsultasi ke dokter seperti ini, berarti memang kita harus berdua, dok, suami istri ya. Terbaik memang berdua, couple counseling, karena jadi karena hubungan seksual kan berdua, nggak sendirian. Kita benar-benar untuk memastikan, kecuali memang yang terjadi adalah aktivitas seksual mandiri seperti masturbasi, itu lain lagi ceritanya. Kalau yang paling dominan apa, dok, yang selama ini dokter tangani yang sering dikonsultasikan? Ya, kalau ini dikompetisikan gitu kayak olimpiade begitu. Yang meraih medali emas pasti masih disfungsi ereksi. Oh, ereksi itu berarti identik dengan laki-laki kan? Iya, masih laki-laki. Yang kedua masih juga laki-laki. Yang kedua medali peraknya ejakulasi dini. Bukan ejakulasi ditu ya. Ejakulasi dini. Yang ketiga baru gangguan dorongan seksual. Artinya dorongan seksualnya menurun. Nah, itu ini bisa comparing ini. Itu dua pihak ya. Laki-laki perempuan masih seimbang di sini. Tak khusus, tapi untuk yang perempuan juga sering muncul adalah gangguan orgasme. Jadi nggak tahu orgasme itu kayak apa. Jadi sejak berhubungan juga nggak pernah kenal. Dia datang karena kok teman-temanku semuanya pada cerita ini, aku nggak dapat. Artinya dia sejak menikah, sejak sampai nggak pernah orgasme. Nggak pernah orgasme. Itu ya? Dan itu banyak juga kejadiannya. Dan saya yakin yang menonton ini juga setelah ini, oh iya aku juga begitu, pasti begitu. Dan itu semua bisa kita tangani sebenarnya. Kadang hanya dengan menjelaskan saja, atau misalnya pasangannya kita ajak untuk couple counseling dan kemudian bisa membantu istrinya untuk mendapatkan orgasmenya. Itu bisa disembuhkan, dok? Artinya dengan datang konsultasi kemudian rasanya pasti akan bisa sembuh? Tergantung penyebabnya, tetapi sooner better, semakin awal ketahuan. Dan itu bukan berkaitan dengan penyakit atau fisik, misalnya sudah lingsir, udah tua, hormonnya udah menurun, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi dengan semakin majunya juga ilmu pengetahuan dan pengobatan, jika ternyata penyebabnya adalah penurunan kayak penuaan karena gangguan hormon, kita bisa bangkitkan hormon yang sudah kurang itu. Jadi begitu dia meningkat hormonnya ke level yang lebih baik, fungsi seksualnya juga salah satunya bisa terbantu di samping fungsi lainnya untuk kualitas hidupnya. Artinya jangan putus asa ketika persoalan seksualitas ini ada masalah, mungkin karena merasa diri sudah usia, tidak akan ada harapan lagi. Betul. Saya malah punya artinya dalam pengalaman saya, beberapa yang tadinya sudah tidak berminat secara seksual, hanya gara-gara tahu hormon seksual yang menurun, kita bangkitkan lagi hormonnya jadi lebih baik, kualitas hidupnya jadi lebih baik. Yang tadinya pengusaha gagal tender, jadinya tendernya menang semua. Terus telepon saya dari jauh, karena ini bukan orang Bali, kebetulan dari luar daerah. Dok, saya mau ke Bali, dok. Kenapa, dok? Saya mau ngundang dokter, saya mau nikah lagi. Umur 75 tahun. Dok, kok nikah lagi, Pak Haji? Ya, mohon maaf, kebetulan Haji pasien saya dari Makassar waktu itu, unik sekali ceritanya. Dok, karena saya kok sejak hormonnya meningkat jadi seperti semangat muda lagi ya gitu ya. Jadi saya kepingin menikah lagi ini. Berarti jadi kalau ada diskusi. Kalau menikah lagi kesalahan dokter. Makanya saya pikir begitu, wah ini efek samping dari peningkatan testosteron, tapi selama itu masih bisa kita pantau, kelola dan beri nasihat yang bagus, semuanya diskusikan kembali apakah pilihan itu udah tepat, ya dikembalikan lagi ke individu masing-masing yang sudah bisa kita bantu gitu. Baik, Pak Dokter, kita hentikan dulu sejenak, dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini.
Nah, pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan tema kita adalah ngesek di masa COVID-19 ini. Tadi Pak Dokter sudah mengatakan banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa dikonsultasikan kalau memang daya seknya dianggap menurun seperti itu, bahkan juga bisa diterapi dan sebagainya. Tentu ada hal-hal yang perlu dibuka dan dikonsultasikan secara pribadi kepada Pak Dokter. Pak Dokter, Yeah. ini kalau saya konsultasi begini misalnya keluarga dan sebagainya, dijamin itu kerahasiaannya ya? Dijamin ya? Dijamin. Karena memang orang-orang kan rata-rata datang, ya. mungkin jangan-jangan nanti aib saya terbongkar. Jadi prinsip kita memang sebisa mungkin pasien itu confidentiality-nya nomor satu ya, confidentiality first. Tetapi memang kan misalnya makanya saya membuat tempat layanan juga nggak eksklusif. Maksudnya klinik khusus seksologi itu itu akan membuat orang tidak akan datang. Jadi ya, tetap kita ketika datang dia akan berpikir nih orang melihat kita konsultasi jadi itu ya. Beberapa klinik-klinik seksologi nggak ada yang bertahan lama karena dipikir baru parkir aja udah ketahuan ya. Curiga orang-orang ya. Di Surabaya pernah ada klinik khusus infeksi menular seksual, nggak ada yang datang. Karena jelas-jelas yang datang pasti image ada masalah, orang terinfeksi. Jadi kita tetap terintegrasi di sebuah klinik yang menurut kita cukup baik kualitasnya, layanan kita juga tidak terlalu kita open ke publik di klinik, tetapi di media sosial kita bikinkan. Jadi pasien-pasien saya semua dengan perjanjian beli. Jadi tidak ada pasien yang ngantri di tempat saya. Karena budaya kita memang beda dok ya. Ketika ngantri kemudian ada yang bertanya di sebelah kita mau ngapain konsultasi seks, ketawa orang kan begitu dok ya. Nah ini kalau kita bicara soal sekarang di kondisi COVID ini dok, orang kan berpikir, waduh ternyata akibat COVID ini juga kita ngesek itu juga, mohon maaf, dilarang mungkin berhubungan dekat itu. Memang betul dok begitu dok? Awalnya malah lucu. Beberapa organisasi dunia yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi, keluarga berencana seperti IPPF, termasuk World Organization of Sexual Health, termasuk juga WHO, itu memprediksi bahwa bakal terjadi lonjakan kehamilan. Karena apa? Semua banyak yang di rumah karena jargon stay at home begitu menggelegar, jadi orang pada di rumah. Jadi prediksinya orang berhubungan seksual makin sering, makin banyak, kehamilan tinggi. Sementara mereka yang ibu hamil itu kualitas daya tahan tubuhnya kan menurun. Jadi akan perlu perhatian khusus nih. Malah jadi ada harapan, jangan ada himbauan, jangan dulu deh berhubungan. Nah, jadi ada lebih banyak di rumah ya. Jadi ada yang berpikiran kemudian jangan dulu berhubungan, salah satunya itu jangan sampai hamil dulu ya. Kemudian baru kemudian yang muncul adalah kasus-kasus yang tidak diduga. Ternyata selama di rumah ya tidak menjamin frekuensi hubungan seksual itu makin sering, makin tinggi. Artinya biasanya kalau kita sibuk bekerja di luar, berarti untuk waktu untuk berhubungan seks itu nggak ada kan itu ya. Sekarang kan kesempatannya di rumah. Jadi lebih sering. Istrinya juga makin sering dilihat. Istri lihat suami. Ternyata di awal-awal mungkin minggu pertama kedua kasus itu di bulan Februari atau awal Maret ya, apalagi di saat memang nggak terlalu kelihatan kasusnya. Tapi di bulan Maret dan awal April ternyata yang muncul justru kasus-kasus disfungsi seksual, kasus-kasus keluhan seksual ya. Setelah kita banyak kasus yang muncul adalah balik lagi tadi seperti saya bilang, pertama yang laki-laki cuma sekarang agak bergeser dikit peringkatnya ya. Yang pertama masih tetap disfungsi ereksi, gangguan ereksi. Yang kedua gangguan dorongan seksual ternyata. Dan semakin ke belakang gangguan dorongan seksual yang lebih banyak kasus-kasus yang muncul. Artinya dorongan seksual itu menurun. Artinya dorongan seksual menurun. Mungkin karena persoalan ekonomi dong. Persis. Jadi fungsi seksual itu kan sangat ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya psikis, di samping fisik. Memang mereka yang sudah menua, testosteron menurun, dorongan seksual menurun. Tetapi jika dilihat dari kasus-kasus yang muncul, ini baru asumsi, belum banyak penelitian yang menyebutkan bahwa dari hasil wawancara online, banyak kan juga yang online, walaupun online mereka juga masih tetap ragu-ragu, masih ada ketakutan, masih ada malu juga ya. Padahal nggak langsung bertemu, dan itu muncul beberapa laporan penyebabnya adalah tekanan psikisnya. Dan psikis itu bisa ternyata dari situasi pandemi ini, di mana status ekonomi misalnya orang sudah banyak di PHK, betul, dan jadi pikiran karena problem seksual sangat ditentukan juga oleh keharmonisan di luar ranjang.
Ya, tapi yang kedua ternyata yang unik adalah justru pasangannya juga yang mengakibatkan gangguan psikis. Maksudnya? Maksudnya gini, ternyata semakin sering ketemu tidak menjamin itu semakin rileks. Karena apa? Pasangannya juga ternyata tidak mendukung untuk dorongan seksual muncul. Berarti misalnya. kalau di Bali isengnya itu sudah hilang itu karena terlalu sering ketemu itu ya? Ya, tapi balik lagi ternyata pasangan juga berkaitan dengan situasi pandemi ini. Ada kasus yang unik kemarin misalnya begini, sudah siap berhubungan seksual, ya sudah siap ini semua dengan kesiapannya dia seperti biasa. Tiba-tiba istrinya bilang begini, sayang, papa, ingat loh, 2 hari lagi Bapak harus bayar cicilannya. Jadi langsung turun gitu ya. Jadi dorongan yang sudah excitement namanya meningkat dalam konteks seksologi itu ada excitement dulu. Itu ternyata terinterupsi di tengah jalan. Bisa kebayang jika itu ternyata termemori, keingetan terus akhirnya akan sudah mempengaruhi hubungan seksual berikutnya. Dan laki-laki, terutama laki-laki sangat terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Mereka selalu berpikir dominan, saya paling bisa untuk mengendalikan situasi, tetapi ketika pasangannya ternyata menyampaikan seperti itu dan menganggap itu bisa mendegradasi dominannya dia, yang hubungan seksual berikutnya down. Langsung down seketika. Ya, itu contohnya ya. Karena memang persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan di luar itu sangat mampu mengaruhi ketakutan akan itu ya. Infeksi ini juga. Jadi karena setiap kali menonton berita, ya ternyata berita yang ditampilkan bagi dia ternyata membawa pengaruh di pikirannya. Jadi dia berpikir kalau keluar rumah aku bakal kena. Ya bahkan ketika kedatangan saudaranya dari mana dia berpikir ntar dulu kamu terinfeksi apa enggak, jadi takut dia. Jadi dia merasa kemudian akumulasi semua masalah ini walaupun sudah dirangsang seperti apa, distimulus seperti apa oleh pasangannya ternyata tidak berjalan maksimal, is not working at all gitu. Baik, kita hentikan dulu sejenak Pak Dokter, dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Nah, pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan ngesek yang aman di masa COVID-19 ini, dan tadi dengan Dr. Negaro sudah dijelaskan ternyata memang tekanan ekonomi dalam kondisi pandemi ini luar biasa, juga sangat besar pengaruhnya untuk menurunkan dorongan seksual seperti itu. Saya kembali ke Pak Dokter. Ini tapi sesungguhnya betul nggak ketika kita dalam kondisi sekarang pandemi sangat cepat menyebar itu kita harus batasi seks itu ya? Ya, jadi begini pengertiannya membatasi atau tidak itu. Yang pertama adalah kita harus tahu karakter dari penularannya, kan itu apa yang bisa menularkan, dan kemudian apakah itu apa yang berhubungan dari hubungan seksual dari penularan itu. Kita juga bisa membandingkan dengan infeksi-infeksi lain, misalnya ada HIV/AIDS yang ternyata kalau berhubungan seksual bisa menular, karena dari kontak darah juga bisa menular, dari cairan kelamin bisa menular. Apakah karakter ini juga dibawa oleh SARS atau virus corona, SARS-CoV-2 atau virus corona ini yang mengakibatkan COVID-19. Jadi kita sudah sepakat bahwa penularan dari COVID-19 ini adalah dari droplet. Droplet itu percikan air liur, berarti dari air liur itu sendiri dia ada di situ virusnya dalam konsentrasi yang menularkan. Kemudian apakah ada di bahan lain ya? Beberapa penelitian masih terus-menerus muncul. Jadi ini sebenarnya kan infeksi baru, new emerging disease yang perlu digali terus penyebabnya apa, karakter penyakitnya apa. Tapi khusus untuk hubungan seksual, memang yang pertama tadi di cairan air liur yang dimuntahkan, dipercikan itu bisa nular. Tapi kalau misalnya karena dia ada di air liur itu sendiri, kalau ciuman, nah ciuman yang basah, bukan cipika-cipiki, tapi ciuman basah sampai wet kissing, friend kissing, nah itu bisa berpotensi menularkan, Beli Agus. Oh iya. Dan kedua, kemudian apakah ada di cairan kelamin? Apakah dia ada di sperma atau di sel telur gitu, kalau kepentingannya adalah reproduksi? Beberapa penelitian menyebutkan bahwa virus ini ada di cairan kelamin atau sperma, tetapi potensi menularkannya ternyata diragukan. Artinya begini, dari hubungan seksual per kelamin, penis masuk ke vagina dan cairannya, itu belum dinyatakan resmi bahwa ada konsentrasi tertentu yang menularkan. Berarti sebenarnya cukup aman. Justru yang tidak lebih aman adalah jika ternyata ada mereka yang melakukan aktivitas
oral namanya. Jadi mereka-mereka yang suka ternyata antara melibatkan lidah dengan dubur, karena ternyata ada antigen dari si virus ini di kotoran. Jadi mereka yang melakukan aktivitas rimming namanya, suka menjilat atau melibatkan lidah dengan duburnya, itu juga sedikit punya potensi. Jadi yang diharapkan kemudian artinya boleh dikatakan ini lidah di mulut ini harus tidak banyak digunakan dalam fungsi itu ya. Akhirnya memang ternyata untuk menghindari penularan, pokoknya lidah dan daerah mulut serta daerah anus itu istirahat dulu deh. Begitu. Gimana caranya itu untuk tidak terlibat dalam aktivitas seksual. Jadi jangan salah ketika misalnya terjadi di Rusia, laporan penelitian itu adalah remaja putra dan putri begitu yang sekedar kangen-kangenan mau ketemu, mereka tidak ingin melepaskan kerinduannya dengan hubungan seksual, tetapi ternyata berciuman dalam. Penularan itu terjadi. Padahal tidak sampai berhubungan seksual tidak itu ya. Hubungan seksual. Itu yang malah lebih berbahaya. Betul, karena balik lagi penularan utama adalah tetap dari droplet yang ada di liur kita sebenarnya. Virus itu ada di cairan liur itu, begitu, di situ konsentrasinya tertinggi. Berarti apa yang kira-kira bisa dokter bagikan kepada pemirsa kita agar memang aman, betul-betul aman seperti tadi itu ya? Jadi ada dua sebenarnya Jika kita punya pasangan yang sah, kan gitu akan terus bareng. Contohnya aja suami istri di rumah stay together, stay at home. Pastikanlah ini pasangannya memang tidak tertular virus dulu. Nah, jika memang dari awal sudah stay at home, suami istri bekerja juga nggak ketemu orang banyak, tidak pernah ada gejala sakit, mungkin aman-aman saja berhubungan, totally berhubungan. Tetapi jika salah satu pasangannya ternyata bekerja, apalagi sempat bakal keluar daerah sebelum pandemi ini menjadi begitu meresahkannya, kemarin juga berada di zona daerah yang tidak aman, apalagi dari luar negeri gitu misalnya Nah, otomatis dia harus diperiksa atau dikarantina dulu sampai benar-benar kemudian aman dari virus penyebab COVID-19 ini, baru bisa berhubungan seksual seperti biasa. Tetapi jika misalnya dok, pokoknya kami mau memastikan, ya udah lakukan pemeriksaan rapid test 2 kali atau melakukan swab yang terseleksi 1 kali, cukup antar pasangan. Jadi begitu tahu sudah, tapi keamanan hanya hari itu. Jadi kalau besok misalnya keluar daerah lagi, suaminya mohon maaf ini beli seks kemudian dengan pekerja seksual gitu, ya dia berpotensi lagi. Nah, salah satunya tidak setia, dia berpotensi lagi. Tapi khusus memang mereka yang misalnya berjauhan, misalnya kemarin kita pernah juga sampai teleponan dengan PMI yang dikarantina. Dok, saya kan sebenarnya ini di tempat sudah aman, dok. Artinya pemeriksaannya sangat ketat. Udah beres, pokoknya sekarang dikarantina. Ntar dulu karantinanya dulu selesaikan tetap, biar semuanya secara psikologis juga bagus kondisinya, baru ketemu pasangannya, baru istrinya. Kangennya ditunda dulu dong. Jadi tadinya berpikir merasa udah aman, saya mau kabur nih, itu it's not a good example, itu bukan contoh yang bagus. Tapi gimana saya terus untuk mengadakan menyenangkan diri saya? Nah, akhirnya saya kenalkan dengan virtual sex. Sekarang sudah ada Piranti, ya ada virtual itu seks itu ya. Jadi misalnya sekarang ada handphone, bisa gunakan handphone untuk video call, ya. Kemudian disitulah bisa sayang-sayangan, bisa segalanya, tapi sebisa mungkin jangan direkam. Jadi kalau direkam resikonya handphone hilang, bocor kemana-mana, repot. Biasanya sayang, kamu buka baju dong atau apalah yang bikin menjadi rangsangan seksualnya bagus, silakan lakukan, tapi jangan direkam. Dan yang bisa dilakukan kemudian adalah aktivitas untuk memuaskan diri sendiri. Pilihannya satu-satunya cuma masturbasi. Berarti memang pandemi COVID ini sangat besar juga pengaruhnya terhadap perilaku seks kita. Betul. Ya, kalau ini bakal berlangsung lama dan tipe orang yang melakukan aktivitas seksual itu adalah tipe petualang yang tidak bisa setia. Jadi dia harus ada pada potensi ini, pada posisi ini kalau mau aman. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang aman, kalau nggak bisa dari jarak jauh aja. Saya malah lagi ingin mengenalkan istilah, kalau hubungannya namanya long distance relationship, LDR, aktivitasnya LDS namanya, long distance sex. Tanpa pernah bertemu. Betul. Jadi kan? Baik, kita hentikan dulu sejenak Pak Dokter, dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Nah, pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita bersama Dr. Oka Negara. Tadi sudah
bicara menarik sekali. Bahkan di kondisi pandemi COVID ini memang memperkenalkan sistem seks virtual ternyata. Jadi kalau dulu ada LDR, sekarang ada LDS ya. LDS seperti itu, Dok. Saya tertarik sekali ini. Artinya memang tidak dilarang kalau berhubungan seks dalam kondisi pandemi COVID ini ya. Artinya kita harus memastikan atau paling tidak punya pemikiran bahwa pasti pasangan kita ini tidak tertular, dan kita mencoba untuk membuktikan itu dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Misalnya itu selama ini di rumah sudah lama kok dan udah lewat 14 hari nggak ada sakit, ya berarti silakan saja boleh berhubungan seksual. Itu yang benar-benar boleh berhubungan seksual total dengan cara biasa, cara-cara sebelum ada pandemi. Tetapi kalau belum pasti dengan pasangannya, pastikan pasangannya dulu. Nah, jadi harus lakukan tes dan lain sebagainya itu untuk memastikan tidak tertular, baru boleh. Tetapi selama itu belum diyakinkan, menggebu-gebu dorongan seksual, baru pilihannya adalah yang virtual sex tadi, menggunakan video call mungkin dengan aktivitas masing-masing, saling memuaskan diri sendiri. Ya. Kalau selama ini dokter melayani nggak, artinya konsultasi melalui online? Kadang-kadang kan orang mungkin satu malu, kedua kan tidak boleh keluar seperti itu. Bagaimana caranya memberikan solusi itu, Dok? Ya, jadi begini. Selama pandemi ini justru kita harapkan mereka yang punya keluhan seksual, yang merasa aktivitas seksualnya terganggu, terhambat, atau bakal saya apakan ini saya nggak tahu ini, jadi nggak plong pada dirinya, apalagi yang jelas-jelas sudah punya gangguan, misalnya dorongan seksualnya jadi menghilang atau menurun, atau fungsi ereksinya terganggu, berhubungan kok nggak nyaman, berarti sebenarnya keluhan seksual yang dirasakan ini harusnya sudah dikonsultasikan. Dan pengertiannya adalah semakin awal dikonsultasikan, semakin besar kemungkinan untuk diterapi atau dicari solusinya dengan tuntas. Jangan dibiarkan begitu ya, karena kalau problem psikis sekalipun dia akan bisa merusak keadaan fisiknya, pembuluh darahnya, pembuluh sarafnya juga ikut rusak jika itu dibiarkan lama. Tapi keterbatasan dari konsultasi online adalah cuma satu sebenarnya, dua deh. Yang satu, kita tidak bisa memeriksa fisik langsung yang mungkin akan terjadi. Misalnya mengeluh keluhan kelamin, jadi kelaminnya kita tidak bisa periksa langsung. Kalaupun diperiksa dengan foto dan video tidak ada rabaan, berarti tidak maksimal. Tapi itulah hanya yang bisa dilakukan maksimal saat ini. Yang kedua adalah kemudian dari konsultasi online itu tidak maksimal secara ilmu komunikasi. Kita seringkali tatap mata, kemudian kadang-kadang ingin memotivasi klien dengan memegang pundak, ya, jadi semangat ya begitu. Itu yang tidak bisa maksimal kita berikan. Belum lagi kadang-kadang juga terhambat dengan koneksi. Koneksi tidak cuma di dokternya, tetapi juga mendadak hilang pasiennya. Saya seringkali begitu, sudah capek, udah lama 12 menit begitu, tiba-tiba pasien hilang dan benar-benar nggak muncul lagi gitu. Nah, itu yang akan menjadi ini, apa tadi udah ngerti atau tidak. Masalah kemudian terapinya tentu saja sangat bisa dipilihkan tergantung dari metode yang kita lakukan. Jadi misalnya konsultasinya bisa lewat online, kemudian masalah bisa diklarifikasi dari online dan selesai, kita bisa langsung kirimkan obatnya dari yang ada. Kalau konsultasi atau mungkin terapi semacam seks begini mahal nggak, Dok? Karena kan ini boleh dikatakan agak khusus ini sebetulnya nih. Sebenarnya terbalik lagi, ini kan menyambung satu keahlian, profesionalitas, tempat, place, layanan ya. Jadi sesungguhnya konsultasi yang berkaitan dengan konsultasi berdurasi lama itu memang ada cost-nya yang bisa dianggap lebih dari yang lain begitu. Jadi kalau dibilang mahal ya relatif sekali sih. Artinya selama pandemi ini rame-rame aja orang yang tetap mau konsultasi online, tetapi banyak juga yang menolak begitu. Kok mahal? Ada memang gitu. Tapi khusus di layanan saya ini mungkin nggak tahu di tempat lain. Kalau saya pribadi menyediakan memang 3 kelas harga, termasuk yang gratis pun kita layani. Jadi pasien yang mau konsultasi lewat perawat saya dulu, ya itu di sana di screening. Dok, pasiennya ada kesulitan, nggak apa-apa, atur aja nanti jam 5, nggak apa-apa, saya terima 15 atau 30 menit. Jadi tetap kita layani. Oh gitu ya. Gitu. Kalau dokter melihat perbandingan konsultasi kesehatan antar seksologi dengan kesehatan lain itu gimana selama ini, Dok? Ada nggak semacam persentase ini lebih banyak orang konsultasi untuk kesehatan tubuh itu atau mungkin seksologi ya? Jadi begini, kalau khusus sekarang ya. Kalau yang zaman dulu mungkin begini. Kalau zaman dulu karena orang malu,
khusus problem seksual, problem infeksi menular seksual. Walaupun ada dokternya, misalnya infeksi menular seksual ada dokter kulit dan kelamin gitu ya. Kasusnya ternyata nggak datang ke sana begitu. Jadi tetap diterima lebih banyak di dokter umum. Jadi cuma sekarang dokter umum kan juga dia pasiennya banyak. Kadang-kadang nggak cukup waktu untuk memberikan layanan konsultasi untuk mereka-mereka yang butuh benar-benar konsultasi yang prima untuk yang kasus-kasus seksual. Jadi sekarang ini sudah dikenal beberapa dokter, ada dokter-dokter yang memang khusus dia menyiapkan waktu untuk kasus-kasus seksologi atau kesehatan seksual. Jadi sering-sering juga terjadi ketemunya di dokter spesialis atau datangnya ke dokter umum, akhirnya dirujuklah ke kita, ya begitu. Jadi semakin lama orang memang datang ke mereka yang paham ke seksologi atau kesehatan seksual. Mungkin apalagi sekarang dengan medsos ya, jadi semakin jadi kita bisa bercerita kasus juga untuk mengenalkan ada profesi ini, dan pasien-pasien juga yang tadinya berpikir kemana ya, dengan browsing aja udah langsung bisa ketemu. Di situ kita bisa bertemu untuk berjanji. Gitu. Baik, terakhir mungkin dok, kepada para pemirsa apa harapan dokter dan mungkin tips-tips khusus untuk diberikan agar kita tetap bisa melakukan aktivitas seks di masa pandemi, sebetulnya di tengah juga tekanan ekonomi seperti sekarang. Ya, jadi khusus buat semuanya yang berpikir bahwa banyak mitos di luar sana yang membuat hambatan untuk melakukan hubungan seksual, semestinya sih sudah tidak lagi ya. Jadi hubungan seksual itu bisa dilakukan kapan saja sesuai kehidupan normal. Yang penting satu, kita sangat mengetahui bahwa pasangan kita ini aman atau tidak dari COVID-19. Nah, itu yang perlu disikapin, karena penularannya adalah lewat droplet, lewat percikan air liur, atau mungkin pada saat berciuman dalam yang kena air liur saat beraktivitas seksual. Jadi untuk mereka-mereka yang tidak aman, merasa sering berkerumun, bertemu orang, tidak pakai masker, juga tidak setia sama pasangannya, berarti mereka masuk kalangan beresiko. Jadi kalau mau melindungi pasangannya juga, salah satunya adalah dengan melakukan tes lah untuk memastikan diri apakah aman dari COVID-19 atau tidak. Jika aman sebenarnya oke-oke saja. Yang kedua, jangan jadikan masa pandemi ini kemudian membuat jadi tertekan sekali. Justru kebalik, jadikanlah hubungan seksual untuk relaksasi. Jadi ketegangan di luar, jadikan hubungan seksual dengan pasangan apalagi sudah sah untuk kepentingan merilis semua stres yang ada. Karena apa? Jika hubungan seksual ini dilakukan secara sehat dengan pasangan yang sehat, rileks, nanti bonusnya adalah muncul hormon endorfin sama oksitosin. Endorfin itu bikin senang bayu jadi segar, tenaga jadi segar. Oksitosin bikin semakin sayang sama pasangannya. Jadi yang dilihat setiap hari adalah orang yang sangat dicintai. Jadi dengan demikian kualitas hidupnya pasti jadi lebih baik. Tapi jika memang ada keluhan, jangan dibiarin lama-lama. Semakin cepat semakin baik untuk mendapatkan pertolongan. Silakan konsultasikan ke mereka-mereka yang paham tentang kesehatan seksual. Baik. Terima kasih Pak Dr. Rogo Nagari, luar biasa. Jadinya memang kondisi pandemi COVID ini tidak berarti kita membunuh kita semua. Artinya dalam kondisi dorongan seks juga, kemudian tekanan ekonomi, sebetulnya kita normal-normal saja kalau kita memang dengan protokol kesehatan tadi seperti itu ya. Nah, itu yang utama. Baik, terima kasih Pak Dokter, luar biasa perbincangan kita, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada pemirsa yang ada di rumah, dan luar biasa mudah-mudahan mohon maaf waktunya terganggu sedikit ya Pak Dokter ya. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.